Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Suci Ramawati, NIM B100180265, kelas C Sumber Daya Manusia Internasional. Di sini saya akan membacakan hasil dari review jurnal dengan judul Cultural Dimension in Global Human Research Management Implication for Nigeria. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Studi Hofstede 1980 menggunakan data survei dari 116 karyawan organisasi multinasional besar merupakan kontribusi klasik untuk penelitian lintas budaya yang menggarisbawahi pentingnya budaya dalam menentukan sikap dan perilaku. Ia berusaha menemukan kriteria yang menentukan perbedaan budaya nasional dan menyatakan bahwa 4 dimensi utama jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, kolektivisme, individualisme, dan maskulinitas, feminitas mempengaruhi keseimbangan budaya nasional. Faktor kontekstual utama yang menentang manajemen sumber daya manusia global dan bentuk organisasi, tingkat konvergensi atau divergensi dalam kebijakan global, dan perbedaan antar negara, terutama adalah faktor budaya. Faktor budaya seperti tingkat pendidikan, agama, bahasa, serta variabel budaya lain yang diinginkan untuk produk atau layanan tertentu, menambah kesulitan dalam pengelolaan sumber daya manusia global. Nigeria menjalankan ekonomi terbuka dan akan terus berlanjut sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dan oleh karena itu akan terus menarik perusahaan multinasional memikirkan peluang menarik untuk ekspansi. Hal ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan multinasional berbasis negara, dengan implikasi pengelolaan sumber daya manusia global yang baik. Pertumbuhan ini juga akan mengarah pada pengembangan kemitraan dengan multinasional lain, yang akan selalu menimbulkan tantangan bagi kualitas manajemen sumber daya manusia global yang tersedia di Nigeria. Yang kedua yaitu tujuan. Studi ini mengevaluasi tingkat hubungan dalam dimensi budaya dan manajemen sumber daya manusia global untuk memberikan kontribusi pada perdebatan tentang implikasi budaya pada manajemen sumber daya manusia global. Yang ketiga yaitu responden. Responden di sini yaitu berasal dari populasi umum di seluruh negara bagian Abia, Nigeria. Yang keempat yaitu metode pengumpulan data. Pada jurnal di sini, metode pengumpulan data menggunakan data kuesioner. Salinan kuesioner diberikan pada peserta oleh peneliti dan 2 asisten peneliti. Data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Metode campuran digunakan untuk melengkapi dan memvalidasi data satu sama lain. Data divertifikasi, diberi kode, diklasifikasikan, dan ditemukan dapat digunakan untuk analisis. Yang kelima ada hasil riset. Untuk lebih fokus pada tujuan penelitian, 2 hipotesis dirumuskan dan diuji pada tingkat signifikansi 0,01. Dengan HO, dimensi budaya tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan manajemen sumber daya manusia global. Dengan H1, di mana dimensi budaya memiliki hubungan yang signifikansi dengan manajemen sumber daya manusia global. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan chi-square, di mana nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 memiliki frekuensi yang diharapkan kurang dari 0,05 dan frekuensi minimum sel yang diharapkan atau yang diharapkan pada N itu sebesar 77,0. Dari uji statistik menggunakan SPSS, diketahui bahwa nilai chi-square atau biasa disebut dengan uji chi kuadrat atau x kuadrat, diketahui bahwa nilai x kuadrat yang dihitung sebesar 351,558 secara signifikan lebih besar dari nilai tabel.
Pada tingkat signifikansi pada hipotesis yang tadi sebesar 0,01 dengan DF sebesar 4, dengan hasil empiris ini H0 ditolak, sedangkan alternatif diterima untuk menyatakan bahwa dimensi budaya memiliki hubungan positif yang signifikansi atau signifikan dengan manajemen sumber daya manusia global. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hofstede 1980 bahwa budaya memiliki korelasi positif antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Berimplikasi pada fakta bahwa manajemen sumber daya manusia global akan sangat bergantung pada budaya lintas nasional untuk berhasil menetapkan kebijakan untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Karena perbedaan tradisional dan sosial budaya, pengelolaan sumber daya manusia di tingkat global terus berubah. Oleh karena itu, organisasi global harus mengevaluasi perubahan ini dan menanggapinya dengan tepat untuk mempertahankan tenaga kerja global yang diperebutkan dan berkomitmen tanpa melepas budaya perusahaannya sendiri. Saat ini, relativitas budaya dari kebijakan manajemen memiliki implikasi yang mendalam bagi organisasi multinasional di Nigeria. Misalnya, kebijakan serupa mungkin memiliki efek yang berbeda di negara yang berbeda, tergantung pada posisi relatif negara pada dimensi budaya yang berbeda. Sekian review jurnal mengenai Cultural Dimension in Global Human Resource Management Implication for Nigeria. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan atau penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.